sidang Jumat rahimakumullah, dengan penuh kerendahan hati marilah selalu kita hadirkan dalam diri kita rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita dan betapapun kondisi kita pada kesempatan siang hari ini, insyaallah kita masih tergolong hamba-hambanya yang pandai mensyukuri atas semua nikmat-nikmatnya. Terbukti pada kesempatan siang hari ini, meskipun di pundak kita masih banyak tugas-tugas yang belum kita rampungkan, di depan mata kita masih banyak pekerjaan yang belum kita selesaikan, namun tatkala kumandang suara azan terdengar, kita tanggalkan semua atribut keduniaan, kita lepaskan semua aktivitas-aktivitas keduniaan, dan segera kita bergegas untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Tentu ini merupakan sebuah kebahagiaan yang patut kita syukuri, dan sebagai ungkapan rasa syukur itu selayaknya kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah, waktu adalah sebuah anugerah. Manusia menerima kesempatan di dunia untuk mencapai tujuan-tujuan akhirat. Sebagaimana Islam mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan dunia ini adalah ladang yang mesti digarap secara serius agar kita kelak memanen di akhirat. Karena itu sifat waktu dunia adalah sementara, sedangkan sifat waktu di akhirat adalah kekal dan lestari. Islam mengutamakan kehidupan akhirat di atas kehidupan dunia. Dua kehidupan tersebut dikontraskan sebagai dua jenis waktu yang sejati dan tidak sejati. Al-Quran melukiskan kehidupan dunia ini dengan istilah tempat permainan belaka. Hal ini sebagaimana termaktub dalam salah satu firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Artinya, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Quran Surah Al-Ankabut ayat 64. Kalimat kehidupan dunia ini merupakan senda gurau dan main-main. Bukan berarti kita dianjurkan untuk berbuat seenaknya di dunia ini, layaknya sebuah permainan. Redaksi tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa kehidupan dunia ini tidaklah sejati, tidak kekal, dan penuh dengan tipuan. Oleh karena itu, maknanya justru seseorang harus lebih banyak mencurahkan perhatian kepada kehidupan akhirat. Lantas apa yang harus kita lakukan agar kesempatan hidup di dunia ini menjadi berkualitas? Al-Quran telah memberikan garis bahwa tujuan hidup diciptakannya manusia adalah untuk mengabdi secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tercermin dalam salah satu ayat Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Allah tidak menciptakan jin dan manusia untuk satu manfaat yang kembali kepada Allah. Mereka diciptakan untuk beribadah kepadanya, dan ibadah itu sangat bermanfaat untuk diri mereka sendiri. Pengertian ibadah itu pun sangat luas, tidak sekedar ibadah yang bersifat ritual kepada Allah seperti sholat, puasa, haji, dan lainnya.
melainkan meliputi pula kebaikan-kebaikan yang membawa kemaslahatan bagi orang lain. Sidang Jumat rahimakumullah, memanfaatkan waktu di dunia ini menjadi sangat penting, karena waktu akan terus berjalan dan tidak akan bisa terulang kembali. Manusia dituntut untuk memaksimalkan waktu atau kesempatan yang diberikan untuk perbuatan-perbuatan bermutu, sehingga tidak menyesal di kemudian hari, tidak menyesal di kehidupan kelak. Orang-orang yang menyesal di akhirat digambarkan oleh Al-Quran merengek-rengek minta kembali agar bisa memperbaiki perilakunya. Sidang Jumat rahimakumullah, oleh karena itu marilah kesempatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita gunakan secara maksimal agar kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Imam Ghazali mengatakan, ketika seseorang disibukkan oleh hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya, maka sesungguhnya ia sedang menghampiri satu kerugian yang besar. Sebagaimana yang dia nyatakan mengutip salah satu hadis yang termaktub dalam kitab Ayyuhal Walad, alamatu a'radillahi ta'ala anil 'abdi istighaluhu bima la ya'nihi wa an imra'ata dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu min al-ibadah la jadirun an tatula 'alaihi hasratuhu. Artinya pertanda bahwa Allah Ta'ala sedang berpaling dari hamba adalah disibukkannya hamba tersebut dengan hal-hal yang tidak berfaedah, dan satu saat saja di mana seseorang menghabiskannya tanpa ibadah, maka sudah pantas ia akan menerima kerugian yang berkepanjangan. Sidang Jumat rahimakumullah, dari penjelasan ini kita patut memikirkan ulang tentang hakikat waktu. Sisa usia kita merupakan kesempatan untuk menambal kekurangan, memperbaiki yang belum sempurna dari perilaku hidup kita di dunia. Karena itu kita perlu melakukan introspeksi, melakukan sebuah perenungan, sebagaimana pernah disebutkan dalam sebuah makalah Ibnu Athaillah yang menyatakan bahwa kadang umur ini berlangsung panjang namun manfaatnya kurang, kadang pula umur berlangsung pendek namun manfaatnya melimpah. Sebagaimana kita ketahui bersama, tidak lama lagi kita akan menjelang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, bulan yang sudah didesain sedemikian rupa oleh Allah sebagai bulan ideal, bulan di mana fitrah keagamaan kita dikembalikan, bulan di mana dimensi ubudiyah dan dimensi ijtimaiyah, dimensi spiritual dan dimensi sosial dipadukan agar kita menjadi insan yang benar-benar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk dipertemukan kembali kepada bulan yang dirindukan oleh umat Islam sedunia, dan mudah-mudahan kita berharap bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi bisa kita isi dengan ubudiyah dan amaliyah yang menghantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.